Hai, assalamualaikum. Welcome back my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasanya ya, di awal bulan kita selalu membuat video budgeting. Kali ini budgeting untuk bulan Mei 2023. Untuk bulan April kemarin itu sisa budgetnya kosong semua ya, karena kita untuk bulan Ramadan dan juga untuk lebaran. Jadi, untung-untung kita nggak minus atau berhutang. Jadi alhamdulillah cukup yang kita budgetkan. Oke, langsung saja kita ke videonya, ditonton sampai selesai ya. Dan bantu channel saya supaya lebih berkembang lagi ke depannya dengan cara like, comment, dan subscribe. Tidak ada usaha yang tidak dijalankan dengan proses. Jadi, segala apapun yang kita ingin jalani dan ingin kita capai, segalanya harus berproses. Maka, jika kita memiliki keinginan besar, prosesnya juga harus lebih kuat dan berjuang lebih mantap. Untuk disclaimer, mohon maaf saya bukan sebagai ajang untuk pamer atau bagaimana ya. Di sini hanya sebagai sharing pengalaman pribadi saya sendiri bagaimana cara saya mengatur keuangan keluarga. Bukan pula untuk pamer penghasilan atau jumlah budget yang kita kelola, karena rezeki masing-masing orang itu berbeda-beda ya. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang di bawah. Nah, ada juga orang yang lebih dari kita, karena hidup itu tidak pernah akan sama. Walaupun mereka adik-beradik, rezekinya juga akan berbeda. Sekalipun kembar ya, wajahnya sama, semuanya sama, tapi untuk rezeki dan segala sesuatu yang dijalaninya tidak akan pernah sama yang Allah berikan. Besar kecil penghasilan pun itu tergantung kita mensyukurinya. Ada yang penghasilannya lebih besar dari kita, belum tentu mereka lebih bahagia dan lebih menjaga keuangan mereka supaya stabil dan mengelolanya dengan benar untuk alokasi-alokasi yang urgent dan darurat. Banyak pula di antara kita yang memiliki penghasilan tinggi namun kadang di akhir bulan keuangannya malah bancos dan kadang berhutang, mengambil Shopee, belanja di paylater, kartu kredit, dan lain sebagainya. Belanja di marketplace dengan cara membayar di akhir, dengan mencicil dan lain sebagainya. Maka itu akan membuat beban keuangannya sendiri. Kebutuhan itu adalah fitrah di mana kita sangat membutuhkannya dan jika tidak kita penuhi maka kelangsungan hidup kita akan terganggu. Maka utamakanlah kebutuhan di lain kita harus mengikuti keinginan kita. Karena keinginan itu hanyalah hawa nafsu. Jadi setiap insan manusia itu memiliki hawa nafsu yang berbeda-beda pula. Semakin kita mengikuti hawa nafsu kita, keinginan kita, maka rasa kepuasan kita akan semakin meningkat. Untuk mencapai level sekarang ya, saya rasa sudah cukup saving saya di 70% ini ya. Sebelum-sebelumnya saya memulai saving itu di angka 5% ya. Tidak langsung banyak, jadi bertahap kita tingkatkan. Mulai dari saya mengenal menabung itu ya, dari sebelum menikah, 1 tahun sebelum menikah itu baru saya mengenal caranya saving. Sebelum-sebelumnya saya tipe orang yang shopaholic, boros, dan tidak bisa mengatur keuangan sama sekali. Sebenarnya saya sudah terlambat bagi saya ya untuk memulai, tapi karena penyesalan-penyesalan yang pernah saya alami karena kehidupan saya sebelum-sebelumnya itu sangat tidak teratur dan saya sangat menghambur-hamburkan keuangan saya. Jadi saat ini saya ingin memperbaikinya, semoga kedepannya semakin baik dan baik lagi. Untuk itu di tahun ke-6 saya menikah ini saya sudah mengubah pola hidup dan pola saya berpikir dalam keuangan. Untuk itu saya juga ingin mengajak teman-teman semuanya, para ibu rumah tangga, adik-adik, dan lain yang kalau yang lebih tua dari saya juga mohon maaf, bukan bermaksud mengajari, tapi kita sharing dan sama-sama belajar. Agar segala yang kita kelola, yang kita hadapi saat ini itu sudah dengan jalan yang benar,
kita evaluasi dulu bagaimana keuangan kita sebelumnya. Bagaimana cara kita mengatur keuangan kita sebelumnya? Apakah kita sudah mensavingkan keuangan kita dengan baik? Apakah kita sudah mengalokasikan keuangan kita dengan baik? Seperti kita itu punya 3 pos yang menurut saya ya, kita harus savingkan di awal, jangan di akhir. Maka, kita bukan menyisakan, tapi menyisihkan ya. Kemudian kita baru, giving, karena giving itu adalah sebagian dari cara kita berbagi untuk diri kita sendiri sebenarnya. Setelah kita memberi, kebahagiaan itu akan timbul ke diri kita itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah living. Living ini kalau sudah kita alokasikan berapa yang semampunya atau kebutuhan mentok kita butuhkan, jangan berlebihan ya, karena kita masih tahap belajar untuk mengumpulkan dana untuk investasi, dana untuk usaha, atau dana kita untuk pos-pos tertentu yang belum kita punya. Jadi nggak apa-apa sekarang kita berhemat dulu, kita kalau kata orang itu, kita benar-benar ketat untuk tahap awal ini karena kita masih tahap berjuang untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan kita di masa mendatang, seperti dana darurat, dana pendidikan anak juga penting, sangat penting ya, dan dana pensiun. Kalau bisa kita targetnya financial freedom atau bebas finansial. Semoga kedepannya nanti keuangan itu tidak menjadi hal yang utama lagi untuk kita kejar. Tapi setelah kita memiliki dana pensiun, kita bisa bekerja dengan hati, bekerja dengan tanpa harus memikirkan kapan gajian, tanggal berapa gajian, kok sudah habis sebelum akhir bulan. Nah, kita di usia sekarang kalau bisa ya, usia 20-30 tahun itu masih usaha berjuang. Usia-usia berjuang bagaimana keuangan kita bisa stabil dan mencapai saving yang sebesar-besarnya. Untuk video kali ini saya tidak menjelaskan lagi berapa saya saving-nya, berapa saya giving, living-nya ya. Karena sebelumnya juga sudah saya jelaskan di video di budget April dan sebelum-sebelumnya ya. Nah, kali ini saya mau sharing-sharing aja bagaimana saya mengatur keuangan keluarga ini ya. Keluarga saya ini di awal menikah itu saya pertamanya fokus beli mobil ya, karena kita sering mudik ke rumah orang tua. Saya itu lumayan jauh kalau transportasi daratnya ya, nggak terlalu jauh juga, tapi kita butuh transportasi roda 4 karena kadang kehujanan, punya anak kecil, keanginan gitu ya. Jadi saya fokus di tahun 1, 2, 3 itu untuk mobil. Kemudian di tahun keempat saya fokus menabung lagi bersama suami ya, tabungan kita gabungkan, walaupun sebenarnya saya nggak menabung sendiri atau dipos-poskan di rumah, nggak seperti itu. Saya memakai metode arisan. Jadi setiap dapat arisan, kadang saya belikan belikan emas, perhiasan, atau saya simpan dalam bentuk kemarin tuh emas digital ya. Nah, setelah saya di tahun keempat kelima menabung itu tuh untuk membelikan lahan. Kita beli lahan untuk kebun ya, perkebunan sawit, beli 3 hektar, alhamdulillah. Kemudian di tahun kelima akhir itu kita dananya untuk penggarapan lahan, mulai dari pembersihan sampai penanaman. Nah, sekarang saya sudah di tahun ke-6 ya, untuk rumah kita alhamdulillah itu dari orang tua ya, dari mertua. Jadi kita tidak untuk sekarang masih menggunakan rumah pemberian dari orang tua. Kedepannya juga kita berencana untuk membuat rumah yang dari keringat kita berdua ya. Awal tahun kemarin juga kita sudah membeli lahan atau lapang rumah ya. Semoga untuk budget
kedepannya kita alokasikan dananya untuk menabung membuat, rumah kedua kita ya. Rencananya juga untuk menabung untuk usaha perkembangan toko dan kita berencana juga insya Allah baru rencana ya, impian kita ke depannya ingin mendirikan gedung wallet amin. Dan itu dananya tidak sedikit, jadi kita harus menabung karena keuangan kita juga hanya berasal dari gaji kita berdua yang hanya UMR dan penghasilan sawit itu dari suami masih bujangan ya, alhamdulillah itu sudah bisa untuk saving yang lumayan ya menurut kita. Kemudian, target berikutnya kita juga selain sudah menyiapkan untuk dana darurat, dana pendidikan anak itu sudah berjalan ya. Saat ini saya alokasikan ke logam mulia untuk pensiun. Pensiun dini itu sebenarnya tidak langsung saya alokasikan karena target kita menambah kebun sawit itu minimal, adalah ya setiap tahunnya beli lahan, beli bibit seperti itu walaupun tidak banyak ya. Seperti itulah sharing saya tentang pengalaman kami mengatur keuangan keluarga. Jadi kita nggak berasal dari orang yang bergaji besar, penghasilan besar dari sebelum-sebelumnya ya. Karena gaji kita itu dari awal juga hanya segitu-segitu aja, nggak ada peningkatan yang besar. Jadi tapi alhamdulillah kita bisa mengalokasikannya untuk hal-hal yang lebih berkembang lagi seperti, keuangannya itu ya, sebenarnya ada juga pendapatan gaji itu saya alokasikan untuk, usaha-usaha yang lain seperti toko sembako, pom mini ya. Nah, itu juga berasal dari gaji kita. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan hasil dari usaha-usaha tersebut. Jadi buat teman-teman yang penghasilannya jauh lebih tinggi daripada kami kan ya, alangkah lebih baiknya kita juga lebih bisa bagaimana saving yang lebih besar persennya. Kalaupun tidak bisa langsung banyak, mulailah dengan persen yang sedikit dulu ya. Persen yang sedikit dulu 5%, 10%, kemudian semakin meningkat ke depannya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.